Halo friend, balik lagi di Pemuda Sukapora, Suka Podcast rame-rame. Jeng 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 jeng. Balik lagi bersama aku Kain Dan saya Abai Kohal. Dan saya Ilham Bohil. Oke, jadi ini itu adalah segmen terbaru di Pemuda Sukaria, friend. Jadi Pemuda Sukapora itu membahas tentang kehidupan sehari-hari Ya. dan Masih banyak Pak. masih banyak. Oke. Dan- Jadi kemarin itu ini itu adalah segmen lanjutannya part 2, lanjut part 2 berarti ini ya. Ada sequelnya berarti Pak. Karena pembahasan itu yang kemarin itu sebenarnya masih luas. Masih luas. Masih banyak Masih sumber-sumber yang harus digali lagi gitu. Betul, kemarin itu ada di segmen cinta ya. Ya. Ya mungkin kemarin itu adalah pengalaman kita sendiri ya. Ya. Pengalaman pribadi saya, Pak Il dan Pak Bay ya. Termasuk saya juga. Iya, Mungkin gitu. sekarang bisa kita membedah dengan Narasumber. narasumber atau orang yang berbeda. Oke, siap. Pasti kan pengalaman ini beda-beda ya setiap orang ya. Betul. Dan kisahnya pun beda-beda. Ya, karena sesuai porsinya masing-masing Ya, Pak. syukur-syukur kisahnya indah. Atau indah ataupun Jadi kan kadang cinta itu namanya jatuh cinta ya. Ada yang jatuh dan ada yang cinta. Nah, Ya, itu. gitu. Ada yang jatuh dan cinta. Cinta. Gitu. dan namanya jatuh cinta itu harus menerima resiko apapun Pak. Betul. Resiko dicintai ataupun resiko ditinggal. Ya, kayak teman saya ada kemarin Pak. Jadi kan ada ibaratnya gini lah, perumpamaan. Kan kalau yang namanya cinta itu berjalan bareng ya, Ya. berjalan bareng gitu. Beriringan. Ada yang kemarin juga ada yang dia ngejar jalan, ada si laki-lakinya ngejar juga. Nah, beda cerita kalau misalkan si ceweknya pun bisa Berbalik arah. berbalik arah. Nah, itu bakal ketemu Pak. Jadi kalau istilah bahasa Belandanya patonggong-tonggong. Patonggong, Pak. Bingung kalau udah gitu. Dan nggak pasang rok panon Pak. Ya. Bahasa Sundanya mah. Jadi yang pasang rok panon itu yang pertama Pak. Iya di sana. Yang formasinya paling depan itu Ya. pasang. Iya, pasti pasti pasang happy rok panon. ending gitu Happy betul. ending. Ya. Oke, langsung aja mungkin ada narasumber ya, friend. Mungkin bakalan ada cerita, tips dan triks ya untuk mengatasi masalah tersebut ya. Oke, langsung aja datang kita sambut ya. Kita Oh, sambut. oke. Ini narasumber yang ditunggu-tunggu. Ya, kemarin dia tuh komen ya di Facebook ya. Ya. Apa katanya? Kemarin itu komen tentang percintaan yang sedang kandas, Pak. Waduh. Aduh. Ya, jadi langsung aja kita undang ya. Boleh, Ya, boleh. boleh. Ya, Boleh. Pak Andri Dadun. Oke. Oke, silakan Pak Andri Dadun. Oh, kayak nggak asing ya saya lihat. Iya, ini kayaknya yang kemarin di depan apotek ini lagi terkapar, Pak. Udah lagi terkapar. Ya. Lagi enak tapi terkapar ini. Iya. Oke. Ya, salah itu ya. Ya Pak Santai Andri, dulu, kita santai gimana dulu. kabarnya Pak Andri? Sehat? Excited. Oh, wah, ini benar Pak, ini sangat niat sekali beliau. Iya. Karena mungkin ingin mencurahkan Ya, oke. apa? Panahnya unek-unek. Boleh. Kita ngerokok dulu biar santai ya. Maksudnya Slowly fade away gitu ya. gitu. Pak Andri ngerokok, Pak Andri? Oh, Boleh. Kalau misalkan ngerokok, di sini santai aja Pak. Oke, Pak Andri itu adalah kemarin ya ada sedikit cerita itu mempunyai masalah atau bab percintaan itu sebagai apa ibaratnya apa ya tokoh utama lah, tokoh utama ya. Kemarin itu cerita dan lain-lain, pokoknya panjang lah ceritanya ya. Kalau dihitung itu 365 hari dikali 12 Pak. Tuh, Waduh. itu Pak. Bisa 2 kali cicil mobil itu. Dan kalau misalkan dibikin novel Pak, Ya. itu Star Wars juga bakal kalah Pak. Kalah. Ya, sama Terelie kalah. Kalah juga kalah. Dari Tere Andri. Iya. Aku Andri Tere. Oke, diceritain dulu aja Pak Andri. Atau perkenalan dulu aja. Perkenalan dulu. Nah, mungkin teman-teman Pengen tahu, pengen kenal, mungkin siapa tahu ada yang komen-komen gitu para ahwat Ahwat dan Ahwati. dahawati Ya. ya, ada yang soleh atau solehot ya. nanti ada Instagram Pak Ada. Andri apa nanti dimasukin aja. Atau para top bruter. Top bruter itu tobat brutal Nah, maksudnya. itu maksudnya. Ya, tobat brutal. Tongkat. Kan brutal ya. Oke, Silakan Pak Andri. perkenalan Pak. perkenalan. Ya. Sambil berdiri boleh? Enggak. Ya. Namanya siapa? Saya Andrian Eka Putra, Ya. lahir di Afghanistan. Waduh. Serius nih, Bro? Aduh. Pas lagi Indonesia. gencatan senjata ya lagi. Pasukan teroris mungkin yang galau jadi.
Silakan dilanjut Pak Andri. Pandu kerjanya di Ya mana, Pak? mulai dari aktivitas mungkin dari Dari aktivitas sehari-hari. sehari-harinya. Barangkali misalkan Pak Andri kerja di mana gitu. Di bidang pengamanan. Di Dan pertahanan, Pak. pertahanan, bukan pertanahan ya. Bukan ya, kalau itu mah. Kalau itu mah nanti dia Sebelah sini Pak iya. pertanahan mah. Tapi saya tidak bisa mengamankan hati saya sendiri. Oh, Jadi gini guys. Ada awalnya itu. di pengamanan itu mungkin masyarakat aman Pak. Aman. Tapi sendiri tidak aman. Oke, lanjut aja. Jadi Apa nih, lanjut? gimana nih ceritanya, kan ada kabar kemarin lah mungkin dari Pak Andri ada Menurut pengalaman. pandangan Pak Andri aja. Dari Pak. mulai mungkin awal sampai akhir yang harus diceritakan Pak Andri itu kemarin mengalami kegalauan yang tingkat Galau brutal, gabrut. gabrut bukan gabrut berarti ya. Nah bolehlah kita sharing gitu, Bukan sharing. kegagalan Pak, tapi lebih kegagalan. Kegagalan. Ada lebihnya. Ya silakanlah, mungkin pengen tahu yang di sini juga kan penasaran, kita juga pengen tahu gimana sih kegagalan di percintaan. Soalnya kita udah masing-masing udah mengemukakan nih Pak kemarin ya. Itu Betul. masing-masingnya. Gitu. Jadi bisa jadi ini ada gapsep ya. Ya, Galau sepihak. Galau Gagal sepihak ya. Gagal sepihak. Oke, langsung aja Pak Andri, gimana ceritanya? Kan ini kita tentang lagi ngebahas tentang cinta. Ya. Mungkin Pak Andri punya pengalaman, harusnya kayak gini, harusnya jangan kayak gini buat teman-teman semua. Nanti ada solusi di akhir Pak. Oke, gimana Pak Andri? Untuk masalah percintaan ya Pak. Ya. Jadi menurut saya ngejalanin hubungan 12 tahun itu Anjing, Bukan. 12 tahun. Bentar Pak. bukan apa ya? Waktu yang sangat Bukan waktu yang sangat sebentar dan bukan goals yang bisa buat kita nikah gitu. Bukan apa ya Pak disebut? Belum tentu 12 tahun itu di langsung Jodohnya. Jodohnya. Jenjang ke pernikahan ya belum tentu ya. Belum tentu. atau mungkin yang 12 hari bisa langsung bisa nikah juga. Bisa. Bisa. Oke, lanjut Pak Andri. Jadi sudut pandang saya tentang ke hubungan pacaran itu udah nggak ada sama sekali kayaknya. Oh, udah. Sama untuk sekarang mungkin Untuk ya. sekarang mungkin karena kan 12 tahun menjalani dan akhirnya kandas. Ya. Nah kan ini barusan Pak Andi bercerita percintaan kandas. Nah itu kan pastilah ada beberapa faktor ya yang dampak itu dimulainya dari apa itu waktu itu. Contoh saya kasih contoh misalkan Ya. Pak, dari 12 tahun itu tahun kelima itu udah merasakan hambar misalkan hambaran tuh di Ya. tahun berapa, terus ada faktor apa, faktor perselingkuhan kah, FWB kah, Backstreet misalkan. Backstreet Boy. Nah gitu misalkan Pak Andri itu pengalaman Pak Andri di tahun pertama kedua gitu. Minum dulu. Oh iya, kita harus kasih minum kopi bir di Garjati biar adem ya. Biar slowly Iya. Biar hati semakin tenang. Adem. Itu Oh. gelasnya di ini aja Pak. Nah. Nah, inilah ya Pak Andri ya. Aduh, kopi bir di Garjati. Ini kalau yang galau minum ini, Pak, Langsung jadi gabrut lagi. gabrut lagi. Dalam brutal. Oh itu lebih Pak Andri aja ya. Iya. Karena kita muda ya. Oke. Gimana? Bisa disebut saya itu gagal move on Pak. Oh, Oke. Gagal move on. Pak. Berarti Pak Andri itu ada di umur berapa sekarang? 27 27 dikurangi 12 berarti pacaran dari Umur umur berapa ya? dari saya SMP Pak. Netizen ya yang bisa 15 ngitung. tahun berarti Pak. Dari umur 15 tahun beliau. SMP. SMP. Kelas 1 SMP waktu itu apa? Kelas 3 Oh, kelas 3 SMP. Akhir. Berarti satu sekolah sama Satu sekolah, satu SMA, satu tempat kuliah. One friend semuanya Pak. untung nggak satu tempat tinggal. Nah, itu yang gagalnya Pak. Betul, betul. Itu yang gagalnya. Berarti dari dulu ya kayak misalkan makan bareng ya, jemput antar jemput ya dari mulai SMP ya berarti ya. Udah nggak terhitung ini benefit Pak. Benefit Pak. Ini kalau misalkan ada buku ini kuit apa kas gitu ya. Kasih lu, wah. Laba bersih berapa? Nah, itu Nah kembali lagi Pak, ini faktor yang menjadi Pak Andri itu sampai Gabrut gitu ya? gabrut gitu sampai
dengan pasangan Pak Andri itu selesai itu faktor apa kira-kira Pak? Faktor terbesar gitu ya, Terbesar. yang kerasa sama Bapak Andri. Saya tidak bisa membenci karena dia tidak mempunyai kesalahan. Oh. Dicatat ya. Jadi mungkin ini adalah kesalahan Pak Andri mungkin. Mungkin bisa juga. dibilang seperti itu. Bisa juga. Jadi Pak Andri juga nggak bisa nyalahin diri sendiri Iya. lah mungkin lah gitu. Karena ya Mungkin dari segi apa Pak? Maksudnya segi komunikasi atau misalkan dari segi Ekonomi kah? ketemu ekonomi kah? Gak apa-apa Pak. bebas aja Pak di sini. Mau Apa ya? Biar edit. kita edit aja. Ya, misalkan we bangsat editor nah gitu gampang Ya, Pak. kayak Ngen. Bisa ngentit nah. Lu ninggalin belum gue end. Gitu. gitu maksudnya. Sok aja Pak Ari, biarin dulu Pak Ari mungkin bakal bercerita ya. Kita dengerin dulu nanti mungkin kita ada masukan atau apa. Oke, boleh Pak Ari langsung aja. Setelah selesai kuliah, kita berjuang Iya. bersama-sama. Nabung inilah itulah, kerja di sana kerja di sini. Bahkan saya sampai ketergantungan Pak. Ketergantungannya tuh karena apapun kebutuhan saya dia penuhi, kayak bikin lamaran, bikin KCK, pokoknya segala. Yang mungkin bisa disebut kalau Pak Andi ini tipikal orang yang nggak bisa kalau misalkan nggak sama dia gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin Pak Andri sama itu juga udah benefit, udah saling inilah. Iya. Itu juga ke Pak Andri ada benefitnya, Ada Pak Andri dong. juga ke sana Ada juga. benefitnya gitu lah. Lanjut Pak Ari lanjut. Terus ada di titik saya kerja di jalur tuh, kerja di jalur Di Sukabumi ya. Sukabumi, Ya. di pusat perbelanjaan. Oke. Kalau di pusat perbelanjaan pasti ada SPG Pak. Betul. Betul kan? Nah, waktu saya kerja di sana adalah muncul titik bosan. Oke, di titik bosan itu berarti di tahun keberapa ya? Berarti udah kuliah, udah kerja, berarti di berapa tahun ya? Selama di 12 tahun ini yang bagian part itu tuh di tahun keberapa? Tahun 9 deh kayaknya. Terus? Tahun ke-9. Berarti Pak Andri itu tahun ke-9 itu ada udah kerja di sana? Udah kerja di sana posisinya. Oke. Berarti posisi waktu itu mungkin pertama kali kerja gitu apa Ya, bisa dibilang pertama kali kerja di lingkungan kerja. Siap. Ya selanjutnya gimana tuh? ngerasa punya duit nih waktu itu. Hmm? Tanpa ingat di titik itu tuh ditemenin sama siapa. Nah, Tergoda lah oleh wanita lain. Tapi ada impact dari komunikasi yang mulai jauh. Oke. Pertengkaran, ya percikan-percikan seperti itulah Pak. Betul. Pertengkaran kecil menjadi besar ya. nah, Nah, hingga akhirnya saya memutuskan untuk selesai. Selesai di tahun ke-9. Ya. Oke. Habis itu berarti berjalan dengan yang SPG itu. Nah, betul. Berapa lama Pak? Nggak lama juga sih, paling kisaran 3 atau 4 bulan saya mulai mikir, wah bukan nih Oh berarti kayaknya. tapi ada status Pak pacaran? Atau Sama. cuma deket-deket aja gitu? Ada status masalahnya. Sampai akhirnya si ceweknya tahu, diciduklah saya, dipertanyakanlah saya gitu. Ini ciduk itu adalah bahasa lama ya. Bahasa barunya dilabrak Pak. ya kalau bahasa Latinnya amprok Pak. Diamproken. Gak apa-apa kita kan naik please. Iya. Lanjut Pak Rik. Hingga saya juga mulai mikir, terus si mantan saya yang 9 tahun ini memaafkan lah. Memaafkan. Oh, ada permintaan maaf dari dia. Nah, ada permintaan maaf. Dari situ saya mencoba memperbaiki diri. Setelah kejadian itu, apapun saya perbaiki untuk dia, untuk dia, Untuk hubungan kalian. untuk hubungan kita Berusaha lagi lah. berusaha lagi. Oke, berarti berarti kalau misalkan dihitung ya 4 bulan putus terus pengen balikan atau maksudnya ada titik di balikan itu di bulan berapa Pak? Berarti dari jarak dari habis sama SPG itu? Oh, langsung setelah Berarti pas 4 bulan putus tuh langsung balikan lagi gitu Pak? karena si mantan saya, ayo balik, gua mau maafin lu gitu. Oh iya. Kita bareng-bareng lagi gitu. Jangan keren lu. Tapi dari situ Pak ada saling komitmen apa mungkin hanya sebatas ayo kita
lu balik lagi, gue misalkan maafin ya. Nah, di situ udah ada komitmen masing-masing atau misalkan hanya menjalani sebagai pacaran aja gitu. Apakah ada satu tujuan untuk menikah atau Contoh misalkan, oke, aku maafin kamu, tapi kita ke jenjang yang lebih serius misalkan. Karena kita setelah itu tunangan Pak. Tunangan. Tunangan. Berarti itu adalah suatu apa ya? Suatu apa sih disebutnya? Komitmen. Suatu komitmen, suatu keseriusan, Pak Andri. keseriusan. Oke, kalau misalkan mau balikan kita tunangan aja, suatu keseriusan saya gitu mungkin ya. Ya, setidaknya Pak Andi itu menunjukkan keseriusan. Gitu kan. Betul, menunjukkan Untuk, keseriusan. untuk menuju ke jenjang yang pernikahan? gitu kan Pak. Oke, lanjut Pak. Masih di tahun ke-9 ya. Berjalannya waktu. Kita menjalani hubungan yang sama, tapi rasa yang berbeda. Anjir. Dalam sekali ini. Mungkin si cewek itu pun Halo. mantan Pak Andri itu pun mungkin lebih cuek ya, lebih cuek atau gimana? Jadi flat aja gitu. Beda rasa gitu. Beda rasanya tuh nggak kayak tahun-tahun sebelumnya sebelum saya melakukan kesalahan Pak. Oh, iya. Jadi kalian kalau misalkan ketemu tuh kayaknya nggak terlalu excited buat ketemu gitu kayak. Karena nggak seasik dulu gitu. Tapi itu Pak, Pak Andri kan sama pasangan Pak Andri itu udah apa namanya tunangan ya. Jarak dari tunangan itu ke jenjang pernikahan udah ada di planning atau belum waktu itu? Biasanya kan Sudah direncanakan ya, atau belum? kita tunangan nih, misalkan jarak nikahnya misalkan satu tahun gitu. Kadang kan ada yang 3 bulan kemudian dari tunangan ya. Nah Pak Andri waktunya itu berapa bulan kira-kira? Waktu itu tuh sebenarnya dibentrokinnya karena kontrak kerja si ceweknya. Setelah tunangan dia dapat kerja 2 tahun nggak boleh nikah dulu Oke. karena kontrak kerja. Tapi masih satu kota apa di sini? Masih satu kota. Oh, karena ada regulasi kalau misalkan sebelum 2 tahun kontrak dia nggak boleh dulu menikah gitu. Nikah. Kayak di bank lah gitu ya. Iya. Di bank apa? Iya. Itu bener. Enggak. Tapi kayaknya kalau nggak kerja udah nikah saya. Udah nikah. Oke. Posisi Pak Andri masih kerja di yang jalur itu. Nah, Belum pindah. belum. Oke, lanjut berarti Pak Andri lanjut. Setelah itu oke lah saya menyetujui dia kerja di situ. Oke. 2 tahun kan menjalani lagi nih. Oke, menjalani Dengan rasa yang berbeda tapi Pak lebih hambar, lebih flat. lebih hambal lebih keren. Tapi interval ininya suka ketemu Pak. Kalau misalkan Oh masih suka ketemu. Singkat cerita, di 6 bulan ke belakang dia ngomong kayaknya aku bisa maafin kamu tapi nggak bisa lupain kesalahan kamu. Ya, nice. Ya karena gini Pak, sebenarnya kalau misalkan pengalaman ya, mungkin kita ibaratnya melakukan 1000 kebaikan tuh, tapi bakalan musnah oleh satu kesalahan Pak. Seperti itu. Ya. Ibaratkan kertas kosong itu ada titik hitam satu aja. Mata kita pasti fokus ke Itu penting kan. Oke, lanjut. Pada akhirnya putus Pak, atau gimana? Pada akhirnya ada di 6 bulan ke belakang 6 apa 5 lah lupa. Dia tiba-tiba berubah. Kita ketemu kayak biasa Pak, ketemu biasa kita jalan nge-trip Wih. trip bareng. Terus pulang dari situ tiba-tiba dia berubah drastis. Benar Pak, benar. Tapi pas ketemu Pak ada kayak gini nggak Pak? Kan kemarin juga sempat rame ya kayak di sosmed. Pas Bapak mau ngambil minuman, tiba-tiba ceweknya gini, gitu nggak Pak? Enggak sih. kayak takut gitu kan suka ada ya yang kayak gitu. Ada yang diumpet-umpetin Nah, gitu. misalkan saya padahal mau ngambil kopi bir, Iya. kopi bir Narjati mau diambil Iya. misalkan. Soalnya enakan kopi bir daripada lihat Yang gini mau ngambil, ternyata si cewek, kadang kan suka gitu. Oh enggak itu Bapak? Enggak. Berarti belum ada indikasi kecurigaan terhadap itu. Kecurigaan selingkuh. Iya. Atau pihak-pihak yang lain yang bakal merusak hubungan kalian gitu ataupun faktor yang lain gitu. karena adanya perbedaan Nah. dari sifat atau sikap dari pasangan Pak Andri itu.
Jadi setahu saya, seingat saya, setelah pertemuan itu tiba-tiba berubah drastis. Yang tiap harinya saya jemput kerjanya, pulang kerjanya, saya anterin pulang ke rumah. Chat tiap jam, kadang telepon. Di situ berubah drastis. Sampai dia nggak mau temen saya. Berubah drastis. Berubah. Jadi Pak Andri itu mungkin menerka-nerka ya. Nah, Belum, maksudnya menerka-nerka itu entah dia punya yang lain selingkuh, tapi Pak Andri belum tahu. Nah, belum tahu. oke lanjut. Tapi dia ngasih alasan dia capek kerja. Tiap kerja, kadang kan kalau pulang kerja suka main dulu, ya namanya anak muda kan. Nah dia bilangnya capek, banyak kerjaan, gak bisa nemuin. Dia bilang ada permasalahan inilah, permasalahan itulah di rumah. Dan saya coba mengerti. 1 bulan full nggak ketemu. Tapi chatan di 1 bulan itu masih apa? Oh enggak, udah garbo. Kadang saya chat nggak dibalas. Kadang saya chat sekarang dibalasnya 2 hari. Iya. Kadang juga Pak Andri ngechat, taunya kuotanya habis gitu. Oh berarti ceweknya silent treatment. Oke. Tapi nggak di blog, nggak dibalas tapi. Enggak, cuma nggak dibalas doang. Oke, lanjut Pak Andri. Terus ada momen saya ngajak ketemu dia mau. Dan saya mempertanyakan dong, mau dibawa kemana ini hubungan? 1 bulan ini kamu berubah tanpa sebab. Alasannya itu, saya sudah memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Bahasa Belanda lagi jero. Ciro ya. Bro. Deep bahasa Sunda ya. Oke, lanjut. Terus setelah terjadinya itu, kita pulang ke rumah masing-masing dan Kirim dong Be, itu Be. Kirim Ada Be. sekali. Lanjut. nggak ada sama sekali komunikasi setelah itu. Dan saya masih menerka. Tapi Tapi Pak, bentar Pak. Oke. Pak Ben, bentar. Tapi Bapak mungkin ada nggak misalkan temennya yang ditanya sama Bapak, kenapa sih si ini si Mawar misalkan di oh, mencari tahu lah mencari lewat tahu teman. misalkan temennya misalkan si Mawar kenapa ya kok jadi cuek gitu. Ada nggak Pak? Ada juga kenapa ya si B Ya. brengsek gitu. Nggak apa-apa. Nggak usah disensor, jangan disensor. Sebut aja si B brengsek gitu. Gak apa-apa. Berubah gitu. Lepas aja lepas. Nggak tahu, mereka juga nggak tahu. Ini benar-benar secret. Tapi nge-WA Bapak, nge-WhatsApp atau langsung ketemu ke temennya nanya-nanya gitu Di WA. di WA. Ada soalnya kayak teman saya juga waktu itu pusing Pak, jadi pusing, jadi langsung mencari temannya, ada yang kayak gitu. Oh langsung curhat gitu kan. Curhat. Langsung tidak bor karena behel. Iya, karena Hemel. hemel. Ya, oke. Bahasa Belandanya mah tuh Lanjut Pak Andri, maaf ya banyak kita nego. Maaf ini. main malah. Oke. Terus ada satu momen saya lagi sama teman berdua. Teman saya ngirimin, temannya lagi ngirim screenshotan. Screenshotan chattingannya apa dia foto sama Foto. oh. Ini liatin ke si Dadun, biar jadi lagu. Anjir. Ya Dun. Oh, Ini ternyata. jadi by the way, Andri ini pemain band ya. Pemain band ya. Jadi kata-katanya agak lumayan gitu. Bisa jadi lirik lagu berarti ya. Berarti lagunya apa Pak? Udah rilis? Belum ya? Oke, lanjut Pak. Oh berarti dia foto sama orang terus di screenshotkan ke lihat Dun. Gitu. Nah, Berarti itu udah terjawab berarti Pak selama ini cuek tuh ya. pas saya lihat cowoknya kok kayak kenal gitu. Satu circle apa gimana tuh Pak? Satu circle sih enggak, cuman Tahu lah. tahu lah gitu orangnya. Oh iya iya. Gua tahu lagi ini siapa gitu. Oke. Tapi yang bikin sakit itu yang tahu dari orangnya itu ya Pak ya. Nah, Tahu dari orang bukan tahu dari sendiri gitu ya. harusnya dia ngomong, kita udahan, gua udah ada yang baru nih. Nah, harusnya pengen fair lah ya. Oke, pada dulu lanjut. Di kepo lah, di stalking Facebook si cowoknya. Ternyata foto itu di tanggal 30 si cowoknya posting. Sedangkan si cowoknya ninggalin saya di tanggal 2. Berarti Jadi di posting dulu. 3 hari berarti dari postingannya.
Enggak, Bulan Oh, awal bulannya beda bulan. berarti awal. awal bulan masih ketemu saya. Nah, awal bulan tuh udah cuek, Pak. Di Udah akhir cuek. bulan posting gitu. Posting gitu. Di bulan yang sama, Pak. Oke. Tapi ya rentannya sebulan gitu lah ya. Oke. Selanjutnya setelah mengetahui itu ternyata si cowoknya itu kenal, Pak Dadun langsung konfirmasi ke cowoknya apa membiarkan aja waktu itu? Apa langsung ke ceweknya aja kan? Oh, saya tanya langsung ke ceweknya. Ya. Saya nggak tanya ke cowoknya. Saya minta ketemu ke ceweknya. Buat Saya klarifikasi gitu. klarifikasi. Maksudnya apa ini gitu? Oke. Terus mau ketemu? Mau. Oke, lanjut. Kita ketemu nih. Kita bahas ketemunya. Oke. Oke, nggak ada part 2, lanjut. Lanjut. Ketemulah kita. Saya tanyakan. Oh Pak, ini bentar, Pak. Debus dulu. Debus dulu nih ya. Nah, gitu kalau debus. Langsung kita pakai es nih, enak nih. Iya. Saya ngopi aja dulu ya. Kalem aja dulu Pak Andri. Kalau mau refill aja, Boleh. Pak Andri. Tenang. Stok kopi bir, Lingga Jati masih banyak. Masih banyak. Kita ada berapa gudang tersedia Pak? 5 gudang, 5 Pak. gudang. Barangkali ada Tersedia di seluruh Indonesia. Papua juga. Kuantitasnya satu bulan itu berapa? Berapa dus? 500 lebih lah. Oh. 500 dus. Lanjut, Pak. lanjut yang mana? Ketemu, Pak. Ketemu. Oh, ketemu. Oke, kita nanti mungkin kalau ada Pak Ade yang lupa ya pasnya kita Kita ini Ingatkan kembali ya. ketemu nih. Oke. Saya pertanyakan. Ini maksudnya apa? Dia nggak bisa jawab, Pak. Dia nggak bisa jawab. Kalau emang udah ada hubungan, bilang jangan berselimut di kesalahan saya. Ya. Dari awal kamu bilang saya A, saya B, saya C. Tapi saya sudah mencoba memperbaiki untuk kamu. Tapi yang terjadi kan, saya bilang itu. Nah, namanya cewek, Iya. biasa lah. Ya, sama nyelimutin dengan kesedihan. Jadi biar gak kita cacar sebenarnya Pak, itu adalah trik ya. Jadi diawali dengan silent treatment. Tapi Kan dianya playing victim. Wah, ini tip. Makasih ya, Bang ya. ini disclaimer tidak semua wanita seperti itu juga ya Pak ya. Yang pada Dadun alami aja. Gitu. Tapi penasaran Pak itu kira-kira cowoknya siapa sih? Gak apa-apa Pak, nanti bisa di net. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Menangis. Oh, di belakang aja nanti Pak. Menangis. Oke, lanjut. Iya, dia nggak jawab satu kata pun, nggak jawab. Terus saya tanyakan, terus maunya gimana? Masih mau saya? Apa mau lanjut sama dia? Gak apa-apa nih, saya turun diri saya jadi pilihan. Kalau ceweknya kamu lagi, tapi kalau kamu enggak ya udah sih. Dan setelah itu selesai lah Pak, kita pulang masing-masing. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Dia bilang, aku butuh waktu buat renungin semuanya. Oh jadi draw gitu ya. Hah? Draw gitu. Kalau misalkan Imbang lah, saya imbang. Remis gitu Pak. Remis. Remis. Perasaannya jadi 50-50. Ya, Ya. lanjut. Terus beberapa hari kemudian saya ajak ketemu lagi, udah siap belum ketemu? So saya pengen jawaban. Siap. Tapi janji jawab. Itu jarak seminggu lah ya. Adalah sekitar itu. Oke, lanjut. Kamu maunya gimana? Dia dengan lantang menjawab, yang datang duluan aja, yang aku terima. Maksudnya yang datang duluan melamar atau Melamar. Tapi kan Bapak udah posisi tunangan, Pak. Iya. Mungkin ke Itu yang jenjang saya pernikahan ya. Kan Bapak udah tunangan. Kalau misalkan ya mungkin itu Hitungannya adalah- harus yang pertama gitu. Sebenarnya ini udah pertama kalau seperti itu. Ah, Sudah oke, ada lanjut. tunangan. Berarti pengen nikah intinya. Karena jenjangnya emang di tunangan ya. Karena di akhir endingnya seperti itu, dia ngucapin belum bisa maafin kamu. Belum bisa lupain masalahnya, udah bisa maafin kamu. Nah dari situ juga dia udah mulai berubah, ngejauh, banyak lah bahasa-bahasa yang saya nggak bisa kayak ucapin. udah ngelupain tunangan itu gitu. Nah di garis bawahi jadi udahlah lupain gue gitu. Sebelum saya tahu nih dia
ternyata ada si X. Nah, kalau Minum dulu ya. Minum dulu. boleh. Boleh nafas panjang aja nggak apa-apa. Kita ngerokok dulu Pak. Atau mungkin sambil ngerokok, asap rokoknya ke atas juga nggak apa-apa. Coba praktek Pak ya. Praktek, Gimana Pak, ya. contoh? Sambil bersandar. Ya. Gitu. Yang saya Itu ada teman saya kemarin kayak gitu. Hebat. Iya, udah mah cintanya dikebugin. Motornya malah ikut Mogok. Akhirnya nyenglet katanya. Yang gue bertubi-tubi. Bertubi-tubi di hebel gitu. Oke, berarti lanjut. Lanjut di pertemuan kedua. Oke. Saya pikir berulang-ulang. Jadi saya tidak bertanya lagi untuk masih saya atau bukan. Lu udah bahagia lagi sama dia. Sebagai pertanggungjawaban saya 12 tahun, saya mempertanyakan apakah harus saya rebut kebahagiaan Anda? Lu udah bahagia aja kalau udah bukan aku. Aku kayak ikut bahagia juga kalau misalkan dia berbahagia dengan Sebenarnya bohong. Bohong. itu. Bohong. Tidak sinkron, hati dan mulut tidak sinkron. Tidak sinkron. Itu bohong. Manusiawi itu. That's bullshit. Dia bilang, ya udah kalau emang kamu nyerah, ya udah. Saya pergi dari itu. Dan kemarin saya dengar udah ketemu lagi dua keluarga mereka. Jadi posisi Pak Andri dan posisi keluarga Pak Andri sudah digantikan oleh orang lain. Gitu. Seperti itu. Tapi udah saling ketemu keluarga si cewek dan keluarga si cowoknya. Ya, keluarga si X. X-nya tunggu itu X yang pertama atau waktu ini ada lagi gitu? Selain si cowok yang itu, apakah cowok ketiga ada lagi? Apa yang di postingan Facebook itu? Di postingan Facebook itu. Oh, itu berarti berjalan, habis itu berjalan. Berjalan. Oke, lanjut Pak Dadun ya, mungkin nanti Pak Dadun habis itu katanya sempat ngechat cowoknya ya. Karena ada sebuah kepenasaran. Oke. Yang harus ditanyakan kepada Kepenasaran dan kekhawatiran. Benar nggak ini cowok? Takutnya nggak benar ya. Karena 12 tahun teh Dijaga sama saya ya. gua masih care lagi sama ceweknya gitu. Kalau dia digimana-gimanain lagi ini cewek. Geblek. Ya masalahnya durasi itu lupa 12 tahun itu pastilah soal move on itu berat sebenarnya. Karena waktunya itu kan lama ya. Mungkin dari lisan kita bisa merelakan tapi hati kan nggak bisa 12 tahun. Jadi kayak gini ya, Pak Dudun ya, maksudnya tuh kayak Pak Dudun lebih overthinking gitu kan terhadap si cowoknya itu. Nah, karena- bisa nggak ngejaga nih cewek Nah, ini. gitu. Alat bakar Alat bakar. Bakar. Maaf, ini ada namanya korek ya, Iya, teknologi alat baru. bakar. Alat bakar, siap. Jadi bisa disingkat jadi Akbar. alat bakar. Alat kebakaran. Ya lanjut Pak Dadun, silakan. Karena sebuah kepenasaran dan kekhawatiran di chat lah. Si cowoknya itu. Singkat cerita isi chatnya kasarnya arek bener ngomong bener arek kurang ya. Oh itu menurut bahasa Sanskerta ya gitu. Namun arek benar, gegai boleh gitu. Boleh. Arek main-main mah geus main kurang gitu. Nah, Itu bahasa Sunda ya, Sunda bebetan ya. sudah bebetan. Lanjut. Pengakuan si cowoknya mau bener mau bawa keluarganya ke si cewek. Ayo ya. Salah lepasin. Gua titip jaga baik-baik dan di ending gua bilang kalau lu udah nggak suka balikinnya ke gua, nggak usah ke orang lain. Gua bilang ke gua kalau lu udah nggak suka. Berarti di situ Pak Dadun menurunkan ego dan yaudah buat saya lagi aja, saya bakalan jaga. Karena Pak Dadun sebenarnya udah siap membahagiakan gitu. Cuman mungkin pilihan wanita nggak bisa dipaksakan gitu Pak ya. Oke lanjut setelah itu Pak Dadun. Ya selesai chatnya di situ. Selesai chatnya di situ, terus saya minta ketemu si ceweknya. Ya sebagai apresiasi 12 tahun lah. Saya minta ketemu buat terakhir. Dan aku mau nemuin.
closingan ketemu maksudnya closingan ketemu. Closingan ketemu. Berarti itu bentar. Bapak ngechat itu sebelum dua keluarganya bertemu kan kemarin kan tadi diomongin ya si dua keluarga itu ketemu akhir-akhir ini ya kemarin ya. Berarti itu udah lama lah ya ngechat ya. Gue nggak tahu lagi, lupa entah itu udah ketemu apa belumnya. Oh iya. Setelah chat itu teh. Terus ketemu sama si ceweknya, kita ketemu. Ya gitu aja Pak. Selesai, thank you. Lu udah menjadi gua 12 tahun. Banyak apa lu yang kasih ke gua, Take and give-nya gitu. pelajaran buat gua. Tapi sebagai apresiasinya gua ke lu selama 12 tahun, kalau lu kenapa-napa pulang. Jadi ada peribahasa guys. Mobil bisa parkir di mana aja. Ya. Di basement di mana, Bisa. tapi pulang harus ke garasi. Tapi gitu Pak. Jadi apa sih namanya? Mungkin kalau misalkan Pak Dadun di saat itu siap atau di saat itu Pak Dadun duluan melamar lagi atau dipertemukan ke jenjang yang lebih serius, mungkin Pak Dadun juga ada berkemungkinan bisa lagi sama si cewek itu atau si cewek itu udah gak mau sebenarnya sama Pak Dadun. Itu tuh adalah kalimat yang kalimat halus Ya. untuk menolak Pak Dadun. Apakah seperti itu Sebenarnya atau gimana? Funpack-nya kayaknya seperti ini Pak. Jadi di saat dia bisa menerima kesalahan saya, itu hanya emosinya dia. Tapi setelah kita bareng-bareng lagi, emang rasa dia udah hilang buat saya. Iya. Jadi emosi dipaksa ya. sesaat gitu Emosi ya. sesaat, emosi dia yang kayak orang bisa nggak balik kemana gitu untuk kudu jeung batur. Tapi itu cuma sesaat ya. Setelah gua balik, ternyata rasanya udah hilang. Udah beda lagi rasanya gitu. Ya mungkin karena yang pertama kan tadi Pak Dadun funpack-nya memaafkan gitu ya, mungkin dia juga gak mau di suatu hari ini misalkan dia dapat cowok lain gak mau punya kesalahan atau misalkan gak mau ada ikatan emosional lah sama Pak Dadun, jadi mungkin hanya sebatas di lisan aja gitu, sedangkan hatinya mungkin udah gak ada rasa lah, udah flat. Iya. Jadi itu adalah sebenarnya adalah kalau misalkan yang saya lihat itu adalah bahasa halus sebenarnya. Bahasa halus. Jadi meskipun nanti balik lagi sama Pak Dadun juga bakalan flat, Pak. Bakalan flat. Entah itu kalau misalkan nanti benar di jenjang lebih serius, mungkin ya takutnya ya hambar gitu. Ya, dianya. Tapi Pak Dadun kan selalu berusaha Untuk gitu. membangun kembali gitu ya. Ya, betul. Jadi kayak di hubungan yang sama tapi dengan rasa yang berbeda mungkin kayak seperti itu. Ya jadi mungkin kesimpulannya ya benar tadi statement pada dunia awal 12 tahun itu tidak menjamin Tidak menjamin. untuk memiliki seseorang Ya. ke arah yang lebih serius misalnya atau ke arah yang lebih perkawinan lah pernikahan gitu. Kayak itu tuh hanya sebuah perjalanan Pak. Betul. Bukan hasil akhir. Bukan hasil akhir. Dan Pak Dadun juga berstatement di kemarin hari ya, meskipun omongan saya berkata iya tapi hati tidak, jadi bersinkron. Ya sih Pak. Harus menerima apa adanya teh emang iya gitu. Ya mulai dari sekarang mungkin Pak Dadun harus bisa legowo bukan hanya secara lisan, tapi secara hati juga gitu. Harus merelakan lah. Tapi ini nih Pak, satu pertanyaan. Setelah beberapa kali ditimpa gitu kan ya, dan akhirnya harus merelakan, tipsnya nih buat gak terlalu gabrut lagi gitu, galau brutal untuk mengurangi gabrut itu kayak gimana sih? Untuk tips, saya juga masih gabut. Saya masih gagal. Sebenarnya gini Pak Andri, bukan masalah tips dan apa, ini sebenarnya biar Bapak Ilham juga biar tahu sebenarnya. Sebenarnya mungkin ada merasakan sedikit. Iya, Kita belajar sama-sama aja gitu. Sharing aja, siapa tahu mungkin ada tips dari Pak Dadun karena 12 tahun loh gitu. Bisa merelakan atau misalkan tipsnya apa gitu. Mana tahu kan kita mah nggak tahu ya 12 tahun. Atau Kita kan gini, seperti Pak Dadun. gini aja deh, nanti kedepannya kayak gimana nih? Misalkan kan ini, maaf ya, ini udah gagal nih, udah nggak bisa lagi gitu kan. Untuk menanggulangi rasa itu, untuk
untuk menanggulangi rasa kegagalan itu tuh apa rencana pada buat kedepannya? Saya bakal mempersiapkan segala sesuatu karena kesempatan datang berkali-kali. Kalau ada yang bilang kesempatan hanya datang satu kali, menurut saya itu bohong. Kesempatan itu bakal datang berkali-kali, entah itu orang yang sama atau orang yang beda. Di saat kesempatan datang, saya siap. Betul. Jadi mempersiapkan diri dulu untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Ketika misalkan ada kesempatan atau ada meskipun orang lain ya, pada dun siap gitu. Itu berarti ya. Gitu. Dengan versi Pak Dadun yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, Jadi gini ya Pak ya, pelik gitu Pak, pelik gitu Pak, pelik sekali ini. pelik sekali. Ini kalau ketemu Pirsa Besari ini Ya. bisa jadi lirik Pak Dadun. Karena Dadun sendiri juga bisa bikin lirik Pak. Musisi, karena Pak Dadun juga musisi. Tinggal kita tunggu albumnya aja. Bisa rilis di podcast kita lah. Iya. Nanti, Pemuda Sukapora. Oke. nanti bisa dengan judul hubungan yang sama tapi dengan rasa yang berbeda. Ya. Oh, rumah yang sama, Rumah yang sama. tapi rasa yang berbeda. Itu ya nanti rumah yang sama Rasa berbeda, nanti tunggu rilis dari Pak Dadun. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe channel Pemuda Sukaria. Jadi nanti ini ada di channel Pemuda Sukaria tapi dengan segmen yang berbeda di Pemuda Sukapora, oke? Habis itu Pak Dadun mau kemana nih? Awas, jangan diam di trotoar lagi. Jangan tergeletak di trotoar. Tergeletak di trotoar. Soalnya ada teman saya juga kemarin ngebahas urat tadi gitu takut Takut saya, makanya sama saya jangan dulu pulang nanti Nah. bareng-bareng. Nah. Itu udah ngebahas surat tadi. Aduh. Iya. Taunya malah Jadi gini, kalau misalkan pulangnya nggak terlalu larut ya, maksudnya di sekitar jam 11-an itu ada berkemungkinan membahas urat lagi sendiri. Iya, Kalau sendiri. misalkan jam 12 lewat kan mungkin udah sampai rumah tuh udah lelah ya langsung tidur gitu. tapi kayaknya itu orang mikir-mikir lagi deh Pak. Mikir-mikir lagi Dia Pak. kayak udah gitu aja dah gitu. Iya. Yang penting sakit Lihat udah. aja Biar sedih. kelihatan. Biar biasa di posting gitu. Aku sakit. Iya, gimana? Oke, aku Kait pamit undur diri. Saya Ilham Boil Saya Akbar Kohal dan Nanti narasumber kita Andrian Eka Putra. Adiana Saputra Eke Bapak Dadun. See you next di video di Pemuda Sukapora, Suka Podcast rame-rame. Jeng 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 jeng.